Beberapa peristiwa pemberontakan PKI di Indonesia, yang akan kita bahas secara singkat satu persatu pada video ini. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin mengganti landasan negara menjadi komunisme. Yang mana gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso pada pertengahan tahun 1948 yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melakukan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Pemberontakan ini juga melakukan penculikan dan pembunuhan kepada beberapa tokoh negara yaitu Kolonel Sutarto pada tanggal 2 Juli tahun 1948. Dan Gubernur Jawa Timur pertama RM Aryo Surjo pada tanggal 10 September tahun 1948, serta melakukan penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada tanggal 13 September tahun 1948. Peristiwa Kanigoro adalah peristiwa pengepungan dan penangkapan peserta pelatihan mental pelajar Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al-Jauhar, Desa Kanigoro, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Januari tahun 1965 pada waktu subuh, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Barisan Tani Indonesia BTI dan Pemuda Rakyat PR, yang dikenal pada saat itu berafiliasi dengan PKI. Pada peristiwa Kanigoro ini ada sejumlah orang kurang lebih 2.000 orang dari Barisan Tani Indonesia dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia menggeruduk masjid. Mereka melakukan perusakan fasilitas masjid dan Al-Quran, dan juga melakukan penganiayaan kepada para jamaah. Yang mana peristiwa ini juga dimuat dalam film G30 SPKI pada bagian awal film dan juga ditulis dalam sebuah artikel teror PKI kepada aktivis Islam. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Peristiwa Bandar Betsi merupakan peristiwa aksi sepihak dari PKI yang berusaha menjara tanah negara, yaitu kebun karet milik Perusahaan Perkebunan Negara, PPN, yang saat ini menjadi PT PN3. Pada peristiwa ini yang menjadi korban dari keganasan PKI adalah Pelda Sujono. Pelda Sujono adalah seorang pengawas keamanan di perkebunan tersebut. Pada saat itu Pelda Sujono berupaya menghalau aksi penggarapan tanah sepihak yang dilakukan BTI. BTI yang tidak terima atas tindakan Pelda Sujono lantas melakukan penyerangan kepada Pelda Sujono, dan dikarenakan jumlah massa begitu banyak, Pelda Sujono tidak dapat mengantisipasi keributan tersebut, dan akhirnya Pelda Sujono pun diserang oleh BTI dengan berbagai macam barang-barang pertanian, seperti cangkul, arit, dan parang. Akhirnya Pelda Sujono pun tewas dengan tragis di lokasi kejadian, dan kini Pelda Sujono menjadi salah satu pahlawan revolusi. Dan untuk mengenang kisah beliau, kini telah dibangun monumen Tugu Sujono, di tengah-tengah kebun PT PN3 Bandar Betsi dan dianugerahi pangkat menjadi Letda. Puncak dari pemberontakan PKI adalah pada September tahun 1965, yang mana peristiwa itu dikenal dengan G30 SPKI atau Gerakan Tanggal 30 September PKI di Jakarta. Dalam peristiwa tersebut 7 jenderal Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan, dan mayatnya dibuang di sebuah sumur tua daerah Lubang Buaya. Yang mana penculikan itu dilakukan oleh Resimen Cakrabirawa dan di bawah komando Letkol Untung. Dan sebagai otak dari pemberontakan ini adalah DN Aidit,
yang sebagaimana dikutip dari beberapa artikel-artikel. Itulah sebagian peristiwa pemberontakan PKI yang ada di Indonesia. Untuk ulasan yang lebih lengkapnya, tunggu pada part 2-nya.